Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggraini Maharani dengan NPM 1931060096 dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi statistika mengenai two-way ANOPA dengan interaksi dan uji T dependen. Adapun pengertian ANOPA dua arah dengan interaksi. ANOPA dua arah dengan interaksi merupakan ANOPA jenis ketiga dan juga terakhir untuk materi tentang ANOPA. Jenis lainnya yaitu ANOPA satu arah dan ANOPA dua arah tanpa interaksi. Yang terpenting dalam ANOPA dua arah dengan interaksi ini adalah konsep dari ANOPA dua arah dengan interaksi tersebut. B. Penguasaan klasifikasi dua arah dengan interaksi. Pengujian klasifikasi dua arah dengan interaksi merupakan pengujian beda tiga rata-rata atau lebih dengan dua faktor yang berpengaruh dan pengaruh interaksi antara dua faktor tersebut diperhitungkan. Contoh soal two-way ANOPA dengan interaksi. Suatu percobaan diadakan untuk meneliti pengaruh suhu dan jenis tungku terhadap umur sejenis suku cadang tertentu yang diuji. 3 jenis tungku dan 3 taraf suhu dipakai dalam percobaan tersebut. 18 buah suku cadang dibagi secara acak pada 4 tiap kombinasi perlakuan dan hasilnya dicatat sebagai berikut. Gunakan taraf signifikasi 0,05 untuk menguji hipotesis bahwa A. Suhu yang berbeda tidak berpengaruh pada umur suku cadang tersebut. B. Tungku yang berlainan tidak berpengaruh pada umur suku cadang tersebut. C. Jenis tungku dan suhu tidak berinteraksi. Pun penyelesaiannya diketahui B sama dengan 3, K sama dengan 3, N sama dengan 2. Adapun langkah-langkah pengujiannya, yang pertama penulisan hipotesis. A. H0.2 alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3 sama dengan 0. Itu tidak ada perbedaan suhu di antara ketiga jenis tungku. H1 tidak semua alfa I sama dengan 0. Ada perbedaan suhu di antara ketiga jenis tungku. B. H0.2 beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan 0. Itu tidak ada pengaruh umur tungku terhadap jenis tungku. Untuk H1 tidak semua beta 1 sama dengan 0. Ada pengaruh umur tungku terhadap jenis tungku. C. H0 dibanding alfa beta 1.1 sama dengan alfa beta 1.2 sama dengan sampai seterusnya sama dengan alfa beta 3.3 sama dengan 0. Tidak ada pengaruh interaksi. H1 tidak semua alfa beta IJ sama dengan 0. Ada pengaruh interaksi. Yang kedua ada taraf nyata atau alfa dan F tabel. Alfa sama dengan 1% sama dengan 0,01. A untuk baris tungku 1 sama dengan 2 dan tungku 2 sama dengan 3 kali 3 dikali 2 kurang 1 sama dengan 9. F 0,01 2,9 sama dengan 8,02. B untuk kolom tungku 1 sama dengan 2 dan tungku 2 sama dengan 3 kali 3 kali 2 kurang 1 sama dengan 9. Dan F 0,01 2,9 sama dengan 8,02. Untuk interaksi tungku 1 sama dengan 4 dan tungku 2 sama dengan 3 kali 3 2 dikurang 1 sama dengan 9. F 0,01 4,9 sama dengan 6,42. Untuk kriteria pengujian, A. H0 diterima apabila F0-nya kurang dari 8,02. H0 ditolak apabila F0 lebih dari 8,02. H0 diterima apabila F0 kurang dari 8,02. H0 ditolak apabila F0 lebih dari 8,02. H0 diterima apabila F0 kurang dari 6,42 dan H0 ditolak apabila F0 lebih dari 6,42. Nah, ada B itu adalah baris sama dengan 3, K itu adalah kolom sama dengan 3, N itu adalah jumlah anggota pasangan sampel sama dengan 2. Untuk analisis variansnya, yaitu dari mana 108 ini, yaitu penjumlahan dari percobaan pertama dan percobaan kedua dari tungku 1 dengan suhu 400, yaitu 43 ditambah 65 sama dengan 108. Tungku 2 dengan suhu 400 yaitu sama penjumlahannya. Nilai ini didapat dari penjumlahan dari percobaan pertama dan percobaan kedua, yaitu 132. Begitupun sampai dengan tungku ketiga dan dengan suhu 500. Ini didapat dari percobaan pertama ditambah dengan percobaan kedua.
sama dengan 152. Jadi di sini penjumlahan dari tungku 1, tungku 2, tungku 3 dengan suhu 400 yaitu ada 346. Didapat dari 108 ditambah 132 ditambah 106. Untuk tungku 1, tungku 2, tungku 3 dengan suhu 450 itu hasilnya 391 sama hasilnya ini didapat dari 130 tambah 119 ditambah 142. Begitupun dengan total yang ketiga, tungku 1, tungku 2, tungku 3 dengan suhu 500 yaitu hasilnya 424. Dengan hasil ini didapat dari penjumlahan dari 178 ditambah 94 ditambah 152 yaitu hasilnya 424. Total semuanya yaitu dengan tungku 1 416, tungku 2 345, dengan tungku ketiga yaitu 400. Penjumlah total semuanya yaitu 416 ditambah 345 ditambah 400 sama dengan 1161. Yang dicari adalah JKT atau jumlah kuadrat total. Sigma B I sama dengan 1, sigma KJ sama dengan 1, sigma NC sama dengan 1, X I J C pangkat 2 dikurang T pangkat 2 dibagi B kali K kali N. Untuk X I J C pangkat 2 ini adalah data seluruh tabel dikuadratkan, yaitu 43 pangkat 2 ditambah 65 pangkat 2 sampai dengan 66 pangkat 2. Data ini dari tabel yang dari soal tersebut dikurang 1161 pangkat 2 dibagi 3 kali 3 kali 2, yaitu hasilnya 79.545 dikurang 74.884,5. Hasilnya yaitu adalah 4.660,5. Yang kedua ada JKB. JKB itu ada sigma B I sama dengan 1, TI pangkat 2 dibagi K kali N dikurang T pangkat 2 dibagi B kali K kali N. TI pangkat 2 itu adalah total penjumlahan data baris, yaitu ada 346 pangkat 2, 391 pangkat 2 ditambah 424 pangkat 2 dibagi 3 dikali 2 dikurang 1161 pangkat 2 dibagi 18, hasilnya 75.395,5 dikurang 74.884,5, hasilnya 511. JKK atau jumlah kuadrat kolom, rumusnya sigma K J sama dengan 1 TJ pangkat 2 dibagi B kali N dikurang T pangkat 2 kali dibagi B kali K kali N, yaitu jumlah dari kuadrat kolom yaitu 416 pangkat 2 ditambah 345 pangkat 2 ditambah 400 pangkat 2 dibagi 3 kali 2 dikurang 1161 pangkat 2 dibagi 18. Hasilnya ini hasil dari yang ini, sedangkan ini hasil dari ini yaitu 75.346,8 dikurang 74.884,5, jadi hasilnya 462,3. Yang keempat ada JKI sama dengan sigma B I sama dengan 1 dengan sigma K J sama dengan 1 TI kuadrat dibagi N dikurang sigma B TI pangkat 2 dibagi K dikali N dengan sigma dikurang sigma K J sama dengan 1 TJ kuadrat dibagi B kali N ditambah T kuadrat dibagi B kali K kali N. Ini hasil dari semua penjumlahan tungku 1 dengan suhu 400 sampai dengan tungku 3 suhu 500, yaitu 108 pangkat 2 ditambah 132 pangkat 2 sampai dengan 152 pangkat 2 dibagi 2 dikurang ini jumlah dari nilai dari JKB yaitu 75.395,5 dikurang 75.346,8 itu nilai dari JKK ditambah 74.884,5 sama dengan 77.586,5 dikurang 75.395,5 dikurang 75.346,8 ditambah 74.884,5, hasilnya adalah 1.728,7.
JKE. JKE itu sama dengan JKT dikurang JKB dikurang JKK dikurang JKI. Nilai JKT itu ada 4.660,5, nilai JKB 511 dikurang nilai JKK 462,3 dikurang nilai JKI 1728,7, hasilnya 1958,5. Nah, yaitu adalah tabel ANOVA. Yang pertama ada sumber varians, jumlah kuadrat, derajat bebas, rata-rata kuadrat dengan F0. Itu ada rata-rata baris, rata-rata kolom, interaksi, error, beserta totalnya. Jumlah kuadrat dengan rata-rata baris itu ada nilai JKB sama dengan 511. Untuk jumlah kuadrat rata-rata kolom nilai JKK 462,3. Jumlah kuadrat interaksi nilai JKI 1728,7. Untuk jumlah kuadrat dengan sumber varians error sama nilai dari JKE sama dengan 1958,5. Derajat bebas rata-rata baris yaitu B kurang 1, 3 kurang 1 sama dengan 2. Untuk derajat bebas rata-rata kolom yaitu B kurang 1 dikali K kurang 1 sama dengan 4. Untuk derajat bebas dengan error itu adalah BK dikali N dikurang 1 sama dengan 9. Rata-rata kuadrat itu ada rata-rata kuadrat dengan rata-rata baris yaitu adalah S1 pangkat 2 sama dengan JKB dikurang DB. DB-nya itu derajat bebas yaitu 511 dibagi 2 hasilnya 255,5. Untuk rata-rata kuadrat dengan rata-rata kolom adalah S2 pangkat 2 nilai JKK dibagi DB yaitu 462,3 dibagi 2 ada 231,15. Itu rata-rata kuadrat dengan interaksi yaitu adalah S3 pangkat 2 nilai JKI dibagi DB 1728,7 dibagi 4 hasilnya 432,175. Itu rata-rata kuadrat error sama dengan S4 pangkat 2 nilai JKE dibagi DB 1958,5 dibagi 9 hasilnya 217,61. Yaitu F0 rata-rata baris F1 sama dengan nilai S1 pangkat 2 dibagi dengan nilai S4 pangkat 2 yaitu hasilnya 255,5 dibagi 217,61 hasilnya 1,17. F2 S2 pangkat 2 dibagi S4 pangkat 2 231,15 dibagi 217,61 hasilnya 1,06. Dengan F3 S3 pangkat 2 dibagi S4 pangkat 2 ada yaitu 432,175 dibagi 217 sama dengan 1 hasilnya 1,98. Jadi totalnya itu adalah jumlah kuadrat itu JKT sama dengan 4.660,5 dan derajat bebas itu adalah B kali K kali N dikurang 1 sama dengan 17. Selanjutnya ada kesimpulan. A karena F0 1,17 kurang dari F0,01 2,9 sama dengan 8,02 maka H0-nya diterima. Jadi tidak ada perbedaan suhu di antara ketiga jenis tungku. B karena F0-nya 1,06 kurang dari F0,01 2,9 sama dengan 8,02 maka H0-nya diterima. Jadi tidak ada pengaruh umur tungku terhadap jenis tungku. Yang C karena F0-nya 1,98 kurang dari F0,01 4,9 sama dengan 6,42 maka H0-nya diterima. Jadi tidak ada pengaruh interaksi antara jenis tungku dengan umur terhadap suhu pada tungku. Baiklah, untuk materi yang kedua yaitu mengenai uji T dependent. Adapun pengertian uji T dependent. Uji T dependent ini seringkali disebut dengan Piret sample t-test. Jadi uji T dependent adalah jenis uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan. Sampel berpasangan dapat diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda, yaitu pengukuran sebelum dan sesudah yang dilakukan sebuah treatment. Masih melakukan pengujian perbedaan mean antara dua kelompok data yang saling dependen. Uji ini banyak digunakan untuk penelitian yang bersifat eksperimen, berarti di sini ada data sebelum dan data sesudah. Di tengah-tengahnya adalah eksperimen yang dilakukan.
Selanjutnya ada syarat uji T-dependent. Yang pertama ada data distribusi normal. Yang kedua, kedua kelompok data adalah dependent atau saling berhubungan atau berpasangan. Yang ketiga, data yang dihubungkan berbentuk numerik atau angka yang sebenarnya. Interval boleh atau rasio juga boleh dengan hanya dua kelompok. Untuk rumus uji T-dependent yaitu T sama dengan D per SD dibagi akar N. Keterangan D itu adalah rata-rata deviasi atau jumlah selisih nilai sesudah dengan sebelum dibagi jumlah pasangan sampel. SD atau standar deviasi dari nilai D atau simpangan baku deviasi yaitu selisih sesudah dengan sebelum. Untuk N jumlah anggota pasangan sampel dan DF sama dengan N dikurang 1. Adapun soal uji T-dependent, apakah terdapat perbedaan berat badan dalam kilogram antara sebelum dan sesudah puasa selama 1 bulan? Gunakan taraf nyata 5%. Dari hasil pengukuran diperoleh data sebagai berikut. Ada sebelum dan sesudah. Untuk sebelum ada 98, 93, 89, 85, 74, 65, 54, dan 70. Untuk data sesudah ada 95, 91, 93, 79, 69, 63, 50, dan 67. Adapun susunan hipotesisnya dapat ditulis. Yang pertama, H0 dibagi sigma sama dengan 0, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah dari hasil puasa selama 1 bulan. Yang kedua, H1 dibagi sigma tidak sama dengan 0, maka terdapat selisih atau perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah dari puasa selama 1 bulan. Soal T-dependent yaitu ada sebelum dan sesudah. Nilai sebelum ada 98, 93, 89, 85, 74, 65, 54, dengan 70. Untuk nilai sesudah ada 95, 91, 93, 79, 69, 63, dan 50, dan 64. Nah, mengapa sebelum itu ada di kolom yang paling atas? Karena harus nilai pertama itu adalah harus nilai positif. Jadi sebelum dikurang sesudah. 98 dikurang 95 ada nilai 3, 93 dikurang 91 sama dengan 2, 89 dikurang 93 adalah minus 4, 85 dikurang 79 sama dengan 6, 74 dikurang 69 sama dengan 5, 65 dikurang 63 sama dengan 2, 54 dikurang 50 sama dengan 4, dan terakhir 70 dikurang 64 sama dengan 6. Itu ada deviasi, yaitu adalah jumlah semua ini, yaitu 3, 2, minus 4, 6, 5, 2, 4, dan 6. Jumlah deviasi adalah semua ini, yaitu adalah 24. Untuk deviasi sama dengan sigma D dibagi N. Sigma D itu adalah 24 dibagi 8 sama dengan 3. Standar deviasi dari nilai deviasinya atau adalah standar deviasi. Standar deviasi sama dengan akar dari XD dikurang XD pangkat 2 dibagi N dikurang 1. Standar deviasi sama dengan akar dari 3 dikurang 3. 3 ini didapat dari nilai deviasinya. 3 dikurang 3 pangkat 2 ditambah 2 kurang 3 pangkat 2 ditambah minus 4 dikurang 3 pangkat 2 ditambah 6 kurang 3 pangkat 2 ditambah 5 kurang 3 pangkat 2 ditambah 2 kurang 3 pangkat 2 ditambah 4 dikurang 3 pangkat 2 dan 3 kurang 3 pangkat 2 dibagi 8 kurang 7. 8 ini adalah nilai N. Sama dengan akar dari 0 pangkat 2 ditambah minus 1 pangkat 2 ditambah minus 7 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 dikurang minus 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 dibagi 7. Sama dengan 0 tambah akar dari 0 tambah 1 ditambah 49 ditambah 9 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 0 dibagi 7. Hasilnya akar 65 bagi 7 sama dengan akar 9,28. Nilai dari akar 9,28 itu adalah 3,04. T, rumusnya D atau deviasi dibagi standar deviasi dibagi akar N, yaitu sama dengan 3 dibagi 3,04 dibagi akar 8 sama dengan 3 dibagi 3,04 dibagi 2,82 sama dengan 3 dibagi 1,07, hasilnya itu adalah 2,80. Untuk DF-nya sama dengan
N kurang 1 sama dengan 8 kurang 1, itu hasilnya 7. Sedangkan alfanya sama dengan 5%, yaitu dibuat desimal, yaitu sama dengan 0,05. Terakhir ada kesimpulannya, karena T0 sama dengan 2,80 kurang dari T,05,3 atau nilai T tabelnya sama dengan 3,182, maka H0-nya diterima. Pada tingkat kepercayaan 95% dapat dipercaya bahwa ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah puasa selama 1 bulan. Yang bisa saya sampaikan mengenai statistika, yaitu tentang tuai ANOVA dengan interaksi dan uji T dependen. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.